Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan studi kasus sistem dan mekanisme penjualan PT Awal Eyewear. Saya sendiri Mesiar Dila dengan NIM 111900024 dan rekan saya Anissa Purniasi dengan NIM 111900016 dan rekan saya. Dan saya atas nama Naftalia Puspita Adas dengan NIM 111906662. Langsung saja masuk ke ruang lingkup. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Mengingat luasnya permasalahan yang ada di dalam akuntansi, maka dengan ini penulis membatasi ruang lingkup hanya pada data-data transaksi dan dokumen yang terdapat pada PT Awal Eyewear. Struktur organisasi. Di sini ada owner. Di bawah owner ada direktur utama. Di bawah direktur utama ada SPV, general manager, HRD, dan manajer area. Di bawah, kemudian di bawahnya ada kepala toko. Nah, di bawah kepala toko ada kasir, asro, dan staf toko. Proses bisnis berjalan. Untuk mendeskripsikan sistem yang sedang berjalan, yaitu dengan diagram Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini ada customer beli kacamata. Nah, customer ini ada email, alamat, nomor telepon, nama pembeli. Customer beli, di dalam beli itu ada nomor invoice, kode, bayar, tanggal beli. Kemudian customer beli kacamata, di dalam kacamata ada kode, buatan, stok, tipe, harga. Kemudian use case. Di sini ada sales melayani customer, customer membeli barang, kemudian sales membuat nota pembayaran, kemudian customer membayar ke kasir, dan kasir membuat laporan penjualan dan keuangan. Kemudian customer ke asro, asro memeriksa mata dan membuat resep. Di sini ada store manager. Nah, store manager ini juga bisa memeriksa mata dan membuat resep. Kemudian dan juga bisa menerima komplain dari customer. Kemudian ada activity diagram. Di sini ada pilih kategori, kemudian pilih barang, kemudian tampilan keranjang belanja. Nah, di sini ada jika milih iya, maka ada tampilan total belanja. Kalau misalnya milih tidak, balik lagi ke pilih kategori. Nah, kemudian jika pilih iya, tampilkan total belanja, kemudian masukkan alamat tujuan, kemudian tampilkan total belanja dan pengiriman, kemudian melakukan transfer atau pembayaran, kemudian konfirmasi pembayaran, setelah itu mengirim barang. Di sini ada dokumen masukan. Di sini berikut tampilannya. Kemudian klik aplikasinya, yaitu POS yang terdapat pada tampilan monitor. Kemudian saat melakukan transaksi, klik transaksi entry, lalu klik transaction entry atau default. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Naftalia Puspita Adas. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kemudian kita masukkan kode sales, nama customer atau member, lalu klik OK. Untuk kode kasir tidak usah dimasukkan karena sudah otomatis ada bawaan dari sistem aplikasinya atau POS. Kemudian kita melakukan scan berkode dari frame atau kacamata yang akan ditransaksi, lalu klik lensa atau F8. Kemudian klik dan masukkan jenis lensa, yaitu rimlet 1.61 steel EMI UV 400, lalu klik select. Kemudian kita masukkan ukuran minus yang sudah diperiksa oleh Asro dengan ukuran sebagai berikut: R atau kanan minus 200 dan L atau kiri minus 0,75 dan silinder 0,25, lalu klik OK. Kemudian terdapat tampilan jenis frame.
atau kacamata serta jenis lensa dan total yang harus dibayarkan. Kemudian klik deposit. Kemudian kita lengkapi data dan mengecek kelengkapan seperti tanggal transaksi, nama, nomor HP, ukuran minus mata customer, lalu klik confirm. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini terdapat tampilan harga neto karena tidak adanya diskon langsung masuk pembayaran menggunakan card atau tunai. Nah, lalu masukkan jenis pembayaran di card dengan menekan Visa Card atau langsung saja kita tekan F3 dan masukkan nomor kartu customer lalu klik OK. Nah, di sini tampilannya udah 00 ya, berarti dia sudah melakukan transaksi. Lalu tekan OK untuk menampilkan dokumen keluaran berupa deposit dan tax invoice. Nah, dokumen keluaran dari PT Awal Airways sendiri ada deposit di sebelah kiri dan sebelah kanan ada tax invoice. Nah, deposit sendiri itu customer telah melakukan pembelian barang dan membayar setengah atau lunas. Kalau tax invoice, customer sudah melakukan pelunasan dan telah mengambil barang atau kacamatanya sendiri. Pokok permasalahan dari PT Awal Airways. Pertama, sistem penginputan yang masuk belum otomatis. Maksudnya di sini, saat melakukan transaksi, harusnya barang yang sudah dibeli akan otomatis berkurang di sistem komputernya. Tetapi malah sebaliknya, tidak berkurang dan harus diubah secara manual. Pokok permasalahan kedua, pengecekan data yang masih dilakukan secara manual dan menghabiskan banyak waktu. Ketiga, sistem manual kurang mendukung di era kemajuan teknologi informasi saat ini. Untuk pemecahan masalahnya sendiri, yang pertama, agar sistemnya diperbaiki untuk meminimalisir kesalahan saat menghitung barang yang tersisa dan memudahkan perhitungan barang atau stok yang ada. Yang kedua, pengajuan pengadaan alat pengecekan mata atau prompter untuk meminimalisir antrian customer dan untuk memudahkan saat pengecekan mata. Ketiga, sistem PT Awal Airways sebaiknya menggunakan program atau aplikasi untuk memudahkan dalam pengolahan dan mengakses data. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari PT Awal Airways yang pertama yaitu produk-produk yang dijual di PT ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu diantaranya ada Premium, Flex, Weekender Ultra, Executive Smart, Facial Smart, dan lain-lain. Untuk pembuatan frame ini sendiri dikirim langsung dari Korea. Optik ini juga terkenal dengan model kacamata yang kekinian. Kesimpulan kedua, dari sistem penjualan PT ini sendiri sudah terkomputerisasi sehingga memudahkan saat melakukan transaksi lebih cepat dan mengurangi terjadinya antrian. Ketiga, mengutamakan pelayanan berdasarkan kebutuhan customer dan dilayani oleh sumber daya yang dilatih secara profesional. Yang keempat, sudah menyediakan produk unggulan dengan teknologi terkini dan tentunya selangkah lebih maju dari optik lain. Nah, di sini sarannya yang pertama yaitu produk yang dijual hanya brand dari PT itu sendiri. Kalau dibanding dengan optik lain yang sudah menjual brand lain seperti Gucci, Dior, dan lain-lain. Kedua, sebaiknya para karyawan diberi bimbingan pelatihan setiap bulannya untuk perbekalan materi atau praktek agar seluruh kru bisa melakukan semua tugas-tugas yang ada di toko, bukan hanya tugas individu. Ini bertujuan agar kalau misalnya ada yang tidak masuk kerja atau berhalangan karena sakit, yang lain bisa membackup. Yang ketiga, mempertahankan pelayanan kepada customer agar tetap puas dan tidak ada pikiran untuk membeli ke tempat lain. Yang keempat, membuka cabang di luar provinsi lebih banyak agar semakin banyak yang kenal dengan PT itu sendiri atau produk itu sendiri, dan customer yang berada di luar Pulau Jawa juga bisa membeli di daerah mereka dan tidak harus ke Kepulauan Jawa. Nah, ini daftar pustakanya, bisa kita lihat ya. Langsung saja kita ucapkan terima kasih kepada ibu dosen kita, Ibu Silvi Amelia Eskom, yang
Telkom yang telah memberikan dukungan dan juga bimbingannya pada kami. Baiklah, sampai di sini saja presentasi kita dari kelompok 7. Baiklah, sampai di sini saja presentasi kita. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.